Dibilang Oke. kayak gitu. Yang pertama, Yang selalu gue pertanyakan ya, apa buktinya bahwa itu betul. soal ilahi? Ya, gue selalu nanya itu. Yang pertama, Jadi lu ngerasa letting go Indonesian Idol is the path of God, a true path of God of Daniel's life. Ini pencerahan juga bagi gue. Gue potong ya, oke ya. Pesannya udah dapat banget bahwa. belum, ada satu lagi. Belum, ada satu lagi. Oke. Indonesian Idol. Ya iyalah, gila lo kalau misalnya sampai Our Friendship is not on gara-gara cuma ada idol aja, wah lu keterlaluan sih. Oh berarti Idol nggak penting maksud lu? Tapi Idol bukan sebuah penyesalan dong. Lu sempat marah sama gue. By the way, yuk let's talk about that. By the way, banyak yang nggak tahu. Ketika gue memutuskan untuk cabut dari Indonesian Idol, Ari Lasso itu benar-benar kayak ngegoblok-goblokin gue banget. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Jadi di sini ada perbedaan yang sangat signifikan antara beban dan dosa. Ini yang gue denger dan ini kena banget di gue. Jadi banyak banget hal-hal yang mungkin gak dosa, tapi membuat kita memperlambat kita untuk meraih tujuan utama kita yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Misalnya Rencana Tuhan, perwujudan rencana Tuhan ini makin melambat gara-gara kita terlalu concern sama hal-hal tersebut gitu. misalnya gini, gua adalah Tuhan membuat gua sebagai seorang pembalap mobil F1, misalnya seperti itu. Tapi Lu terlalu asik main slalom, misalnya gitu, slalom itu apa? yang drifting Drifting gitu. gitu. Nah, gue di situ jago, gue situ juaranya, gue di situ kayak. Tapi lu wah, pengen main ternyata. terus di situ, nggak pengen nyoba ke step. Oh, Betul. oke. Apakah itu dosa? Enggak juga, enggak dosa. Tapi Memperlambat lu. itu memperlambat. Kalau misalnya gue let go itu, dan gue akhirnya mulai masuk ke Ranah. mungkin ranah yang Menuju F1 tadi, betul, mungkin itulah gue harusnya mulai melepaskan itu dan mulai maju ke ini. Jadi, nah, to be honest, berarti Daniel sebenarnya punya tujuan lebih besar dari idol. stepping stone. Hari ini gue masih nggak tahu tujuannya itu apa. Itu maksud gue. Ngerti nggak lo? Jadi, Lu dulu just obey aja ya. gue pernah interview Pak Ahok. Dan again ya, ini gue interview pas bulan Maret ya, berarti ya, pas lagi pandemi itu. Dia juga bilang hal yang sama ketika dia, jadi gini, dia lagi kalau dia bilangnya pencerahan ilahi, revelations, atau ya Wahyu. kayak dapat wahyu gitu lah dari Tuhan gitu ya. Dia bilang kayak gini, dia sebenarnya udah dapat ketika lagi acara pilkada gitu untuk menjadi gubernur di Belitung, Babel lah gitu ya, Bangka Belitung. Nah, tiba-tiba ketika dia lagi doa sama Tuhan, dia baca Injil, dapatlah Roma. Roma itu ibu kota. Nah, di saat itu gitu, Paulus lagi nulis surat ke umat di Roma. Ketika dia lagi nulis surat ke Roma, itu dia yang kayak, wow, Tuhan, apa maksudnya? Kenapa gue dikasih ayat seperti ini? Kenapa ini kena banget di gue? Kalau Tuhan kayak memberikan dia pencerahan ilahi, bilang kalau misalnya lu pengen lebih berkarya lagi Untuk dalam bangsa nama ini, gue, ya. untuk bangsa ini, lu harus ke ibu kota. Padahal dia sebenarnya udah bisa menang pilkada atau Pasti sebagai menang, ya? gubernur, udah pasti menang. Gubernur di Bangka Belitung. Dia baliklah ke supporternya dia. Dia bilang, maaf banget, tapi kelihatannya saya harus melepaskan jabatan saya di sini dan saya harus pergi ke Jakarta. Lu gila, kayak gitu. Yang bener aja loh, ada satu orang di sekitarnya dia yang bilang ke Pak Ahok, dia bilang kayak, tahu nggak, lu itu sebenarnya udah dapat nih, ada burung merpati di genggaman lu, tapi lu mau ngelepasin dan lu mau nangkep burung yang masih Elang. terbang di atas, Elang. burung elang yang di atas yang itu udah pasti sulit gitu. Nah, jadinya kayak gue pas dia ngomong kayak gitu ketika gue interview dia untuk Daniel Tetangga Kamu, Yang diinspirasi oleh dan diinisiasi dan tamu. diinisiasikan dan diinspirasikan oleh Ari Lasso. Terima kasih banyak. Ketika gue denger dia ngomong seperti itu, gue yang kayak, wow, ini kayak ngomong ke gue juga soal Indonesian Idol. Oke. Dan bener banget, kalau dia minimal, dia udah tahu, oke,
Tuhan kayaknya udah mempersiapkan gue untuk menjadi gubernur DKI. Lu- Nggak tahu caranya seperti apa. Lu nggak tahu sekarang apa? Gue burung elangnya nggak ada di atas. Kosong yang melompong nih. Ya. Ada apa itu? Tapi Itu lepas ada apa itu coba lihat. ada AC. Sama titik-titik. Iya, kayaknya atap rumah lu bocor. Gitu. Jadi maksud gue kayak, gue benar-benar nggak bisa ngelihat ada apa di situ. Tapi, Neil, lepasin dong burung merpatinya. Karena gue ada sesuatu yang lebih besar buat lo. Jadi, Gitu. boleh- Nah, langsung, nih. sorry. Gue pengen namain lagi. Jadi ada 3 hal ketika si Pak Ahok bilang gitu ya. Ini 3 konfirmasi. 3 konfirmasi. Kalau misalnya beneran lu mendapatkan si pencerahan ilahi ini. Oke. Dibilang gitu. Yang pertama, selalu gue pertanyakan ya, apa buktinya bahwa itu suara Betul. ilahi ya? Gue selalu Yang- nanya itu. Yang pertama, kalau misalnya semua orang di sekitar lu bilang lu goblok. Itu bener. Gue juga bilang, lu aneh banget. Gue gak bilang goblok, tapi aneh banget lu, Nil. Gitu. Lu udah sempet marah-marah sama gue mana? Gitu kan. Ya, gimana ya? It's Waktu okay, itu nanti kita ngobrolin. Yang kedua, ketika ini gak mungkin banget. Ini gak mungkin banget. Tapi hanya dengan kekuatan Tuhan ini akan menjadi mungkin. Ya. Yang ketiga, ketika lo harus mengorbankan sesuatu. Lo harus let go. Justru sesuatu. itu menuju jalan Tuhan ya. Betul. Masuk akal. Ntar, ini menarik. Ya, Masuk akal. Oke. Ketika kita menuju path of God, ya, the true path of God, itu justru ketika semua sekitar kita bilang kita goblok. Ya. Itu bagus. Kenapa? Jadi teman-teman bisa berani mengambil keputusan. Oke. Ya, teman-teman nonton RSC TV berapapun nanti jumlahnya gitu. Ya. Ketika lu mau mengambil keputusan A, B, lu udah pegang A. Dan sekitar lu yang di A ini bilang lu bego. 1. Kedua tadi apa? Impossible. It's impossible. Ini nggak mungkin lu. Semua orang bilang it's Nggak- impossible. Oke. Yang ketiga, You have to sacrifice. lu harus ngorbanin A. Gitu. Itu justru salah satu ciri jalan menuju The path of God. the path of God. Nah, So, you letting go idol is the path of God? Jawab secara singkat, padat, jelas. tanya lagi dong biar lebih keren. Jadi lu ngerasa letting go Indonesian Idol is the path of God, a true path of God of Daniel's life? Hari ini gue bisa jawab, iya. Ini bagian dari rencana Tuhan untuk hidup gue. Yang lebih baik? Yang lebih hebat? Mudah-mudahan. Atau malah mungkin dalam pencobaan berat juga ya? Bisa juga dia. I don't know. Tapi sekarang ini Tapi gimana tadi? tapi Ya. sekarang ini tadi gue sempat ngomongin soal Dem I Love Indonesia Yang struggling, struggling, susah dijeblok. susah dijeblok, dan gue harus let go of Indonesian Idol. Ya. Oke. Dem I Love Indonesia dulu deh. Ya, hari ini nih, bulan November tahun 2020. Dem I Love Indonesia. Ketika gue udah ngomong sama bos gue dan akhirnya gue bilang sama mereka, sama Fremantle juga, bahwa gue akan let go of Indonesian Idol. Ada seorang investor datang, waktunya nggak nyampe seminggu, deal invest di Dem I Love Indonesia dan suntik dana di Dem I Love Indonesia. Dan kemarin bulan Oktober kita merayakan 12 tahun Dem I Love Indonesia. Dan gue ngerasa, gue bilang sama mereka, guys, sama tim gue, ini kita bisa melihat tahun ke-12 di Dem I Love Indonesia, itu bukan karena gue hebat sebagai CEO. Ini bukan karena gue hebat sebagai seorang entrepreneur. Ini benar-benar karena kuasa Tuhan yang berhasil membuat gue bisa melihat tahun ke-12 Dem I Love Indonesia bersama juga dengan kalian di sini. Gitu. Karena Tuhan mengirimkan seorang investor. Itu satu. Nomor telepon investornya minta dong. Ada. Yang kedua, film Susi Susanti Jeblok. yang jeblok tadi. Kita baru aja deal sama OTT. OTT itu kayak Disney Plus-nya gitu ya misalnya ya. Atau apapun Atau platform apapun itu ya. film lah ya. Platform film. Yang di handphone gitu ya misalnya. Digital platform. Digital platform. Kita baru lagi bentar lagi nih. Ini masih negosiasi, tapi mungkin udah 98%. Wow. Ya, tinggal ngomongin legal dan lain-lainnya.
dengan dan abis itu kita dinominasikan 13 nominasi untuk Piala Citra untuk FFI. Congratulations. Thank you. Benar. Ini pencerahan juga bagi gua potong ya. Oke ya, pesannya udah dapat banget bahwa. Belum, ada satu lagi. Oke. Indonesian Idol. Gue ngerasa Kenapa kalau lu nyentuh tuh rasanya beda ya? Coba ya lagi. Indonesian Idol. Sorry man. Indonesian Idol. Gue selalu khawatir gitu ya, kayak Tuhan, ini kalau misalnya tanpa Indonesian Idol, secara finansial gue gimana? Gimana? Oke. Kestabilan finansial ya. Kestabilan finansial. Lu tau nggak? 2019, gue, let's say secara finansial mendapatkan amount sekitar X lah ya gitu ya. Dan itu MC wedding, Ya, Indonesian Idol, ngamen ke sana sini, iklan juga, ngoceh sana sini, iya dan lain-lain gitu. Dan itu masa normal gitu ya. Jadi kayak kemana-mana dan lain-lain. 2020, pandemi, Maret, gue udah melepaskan Indonesian Idol, nyungsruk si Susi Susanti, ya, and then Malaf Indonesia juga lagi struggling ya, ternyata at the end of the 2020. Di bulan November 2020 ini, apa yang gue dapetin di 2019 dengan masa normal, ya kan, selama 1 tahun, di 2020 selama 3 atau 4 bulan terakhir, gue dapet amount yang sama di 2019, si X amount tersebut, dari iklan-iklan yang gue dapetin. Ya, dari macam-macam lah ya. Dari macam-macam. Dari ya virtual event dan lain-lain. Tuhan menjaga hidup lu tetap ya. Yes. Menjaga cash flow lu udah diketok, dan apapun yang terjadi yang lu ambil keputusan tidak merubah keputusan cash flow Tuhan. Betul. Itu yang gue alamin juga di masa pandemi. Makanya gue pengen ke situ tadi. Art of letting go. Oke. Gue melepas 2 acara gue di Trans 7. Ya, tentang X amount dan cash flow Tuhan. Gue bilangnya God cash flow. Ya. Cash flow-nya Tuhan. Di masa serba susah, ternyata gue mendapat banyak hal yang di luar nyanyi. Tapi seakan-akan di bulan Januari itu Tuhan udah ketok palu. Nih langsung nih tahun 2020 tetap harus segini. Ini ya. Ya. Terus malaikatnya bilang, malaikat cash flow nih, Tuhan gitu. Covid nih, gimana? Gue nggak mau tahu. Cash flow gue udah gue ketok, harus udah dapet sini. Makanya gue berani juga Nel, di masa pandemi Nel, gue punya 3 kali seminggu acara TV Nel. Ini uang semua Nel. Ya. Dan harus gue lepas untuk sebuah nama yang dinamakan Indonesian Idol. Kebalikan sama lu, dan kita memang selalu berkebalikan dalam hal apapun ya. Lu latih gue Indonesian Idol, gue keep Indonesian Idol. Hanya satu acara yang gue pegang di tahun ini. Ya. Tapi ternyata Tuhan penuh semuanya. Exactly. Jadi gue nggak ngomongin kalau misalnya idol itu adalah sebuah beban, atau idol adalah sebuah berhala, atau dosa. Itu mungkin saat ini untuk gue harus let go of that, karena emang hati gue lagi struggle buat itu. Tapi buat lu mungkin belum tentu. Ya. Justru lu let go untuk acara-acara yang lain, untuk Indonesian Idol. Which is okay. Tuhan tetap akan memberikan si berkah yang sama gitu mas gue. Jadi I believe that kita semua di journey yang berbeda-beda. Betul. Tapi kita di journey yang berbeda-beda. tujuannya sama. The path yang different caranya ya. Betul. I like this. I really like this conversation, bro. Tapi gue salut sih sama anak muda kayak lu yang berani ngambil keputusan bukan hanya berdasarkan hitungan cash flow. Gue salut. So, Neil, I officially letting you go, but our friendship is still on. Bener, Neil? Ya iyalah, gila lo kalau misalnya sampai our friendship is not on gara-gara cuma ada idol aja, wah lu keterlaluan sih. Oh, berarti ada nggak penting ya maksud lu? Penting. Tapi gila sih. Lu iya, karena gini loh. Keputusan itu memang tidak hanya berdasarkan hitungan angka sih. Ada hati. Ini tuh berperan. Karena ketika di sini berperan, kita tuh bisa melakukan hal lain dengan penuh rasa cinta. Bener nggak? Gue udah mulai geli-geli gitu. Lu ngapain? Bener nggak? Kata kalimat gue bener? Dada gue diurut-urut sama om-om gitu. Anjing. Ini apa sih om gatal nih? Kepo banget. Nel! Nel! Ini gue bukan kepo. Indonesia terdiri dari ratusan bahasa. Oke.
Intinya dari semua pembicaraan ini ya, gue ngerasa Ya, kayak inti ya. Sekarang kita sampai pada titik inti ya. Exactly. Intinya Oke. adalah gini. Gue ngerasa ketika lo nurut sama hati nurani lo, Oke. nurut sama the universe, whatever it is you want to call it, nurut sama Allah, nurut Tuhan sama lah. Tuhan, Suara hati. suara hati, Suara Tuhan di ketika dalam hati lo. nurut, Suara Tuhan di dalam hatimu. Nah, betul. Semuanya akan digampangin untuk akan hal dipersiapkan yang lebih baik. finansial, bukan. Maksud gua semuanya seek first the kingdom of God and everything else will be added unto you. Itu gue percaya banget. Jadi kayak Bahasa Indonesia tolong. aduh, gua lupa. Temukan dulu. Carilah dulu kerajaan Allah. Dan Maka semuanya akan dicukupkan kepadamu. itu. Jadi maksud gue dicukupkan ya, bukan kayak oke gue mau Berlebih. mobil Ferrari ya. Nah, itu udah berlebihan. Kita ya. tetap mobilnya jam tangan ya. Iya, yang makanya maunya yang yo bro, yang apa. Jadi maksud gue kayak you know, carilah terus kerajaan Allah, dan gue juga itu yang gue lakuin terus gitu. Setiap hari gue benar-benar terus nanya, gue terus kayak berkomunikasi terus gitu, kayak Apa maksud lu Tuhan dalam kehidupan gue? Apa maksud exactly, lu ya? exactly. Gue terus bertanya gitu. Ini nih, karena gue sampai hari ini gue masih mencari jawabannya. Gue belum nemuin acara yang jauh lebih prestisius dan lebih hebat daripada Indonesia Dan lebih Idol. menggembirakan ya. Sampai hari ini. Belum ada ya. Belum ada. Dan gue bangga banget, dan gue baru letting go of that, dan gue sedih banget. Hati gue sedih banget, jujur. Bro, hati gue sedih banget. Segala daging gue, manusianya ini, sedih banget letting go of Indonesian Idol. But I have to. Karena gue benar-benar nurut sama hati nurani gue. Yang mungkin atau kemungkinan besar dan sudah terbukti sebagian bahwa ini is the path of God. Ya, Ya. Cash flow dicukupkan ternyata. ya. Iya kan, iya kan? Hati nurani itu kita ngomongin sama spirit ya. Iya, iya. Intinya ya, spirit. Tuhan adalah spirit. Iya. You know, kita ada di dunia ini karena Tuhan menghembuskan nafas spiritnya ke kita gitu. Jadi secara spirit gue, jadi manusia itu fisik, mental, spirit. Spirit gue itu ngerasa peaceful. Ini nggak pas gue bilang gue kayak, wah gue pengen balik lagi deh ke Indonesia, kan gue kirim voice note ke semua bos Ya, SD, gue tahu, bos gue tahu. Ya, Fremantle. ya. Gue kirim semua voice note. Dari hari itu sampai hari Minggu ketika gue Memutuskan lagi untuk berbalik badan lagi, betul, itu gue nggak bisa tidur. malah makin gelisah ya. Gelisah. Gue nggak bisa tidur. Dan gue bingung. Ini kok kenapa gue tidurnya kayak bolak-balik. Kenapa gue nggak bisa tidur Ada ya? apa nggak ada teman tidur mungkin? Ada untungnya. Tapi Terus maksud gue kayak... nggak lu tidurin tapi. Tapi intinya ternyata saat itu gue baru tahu kalau misalnya spirit gue lagi gelisah. Body sama mental gue mungkin saat itu tenang. Tapi spirit gue gelisah. Dan ketika spirit gue gelisah, tetap efeknya adalah gue nggak bisa tidur. Nah, ketika gue nggak bisa tidur, baru hari Minggunya ketika gue lagi lari, dan gue dikasih tahu sama Tuhan gitu ya, kayak Neil, Voice in your head lah ya. sama hati nurani gue, Neil, you know, gue anggapnya kayak gini, gue punya tujuan buat lo ke arah situ, tapi lo terlalu banyak bawa koper. Muter aja di sini. Bawa ya. koper. Ya muter aja. Bawa koper, banyak beban-beban gitu yang gue pengen bawa, dan itu membuat gue pelan untuk menuju ke si you know, that purpose gitu, that goal. Jadi sehingga ketika gue ngelepasin, gue akan jauh lebih cepat untuk lari Lebih ke arah enteng. situ. Lebih enteng. Dan itu sih yang gue. Apakah gue dosa untuk bawa ini? Enggak dosa. Enggak kok, enggak dosa. Tuhan enggak kayak gitu kok. Tuhan enggak yang kayak dorong kita dari belakang. Tuhan kita itu gentle, bro. Tuhan tuh benar-benar gentle banget gitu. Dia yang kayak, it's okay. Kalau misalnya ini keputusan lu, it's okay. I respect that. I still love you for that because I love you as my son. I love you as my creation. I respect that. Tapi, you know, sayang banget nih. Padahal kita harusnya di situ udah di tahun sekian, lu udah bisa nyampe situ. Tapi sayangnya lu nggak bisa. But it's okay. But I still love you anyway. Tapi Idol bukan sebuah penyesalan dong. Bukan sebuah penyesalan dong Idol. Ya nggak mungkin lah. Bro, di Indonesian Idol, gue bisa kayak... Pegang-pegang terus. Di Indonesian Idol, gue bisa ketemu lo. My brother. You know, like I can seriously call you my brother. Gue bisa ketemu Judika.
Gue bisa, Your apa? ya, my dangduter. Anang? Eh, Enemy? my enemy. Maya? Future My wife? mother. My mother. Bunda makanya kan. You know, I mean, nggak, gue. Yeah, it's all clear for me now. Ya? Yeah, it's all clear for me now. Dan tentunya Lu sempet marah sama gue. By the way, yuk, let's talk about that. By the way, banyak yang nggak tahu. Ketika gue memutuskan untuk cabut dari Indonesian Idol, Ari Lasso salah satu teman debat yang utama ya. itu benar-benar kayak ngegoblok-goblokin gue banget. Aduh, bukannya apa ya bro ya? Gue ngerasa terbully saat itu. Gue jujur aja nih. Gue ngerasa terbully. Gue ngerasa kayak, kok jadi gini ya? You know, I did not expect this from you. You know, like even yang terakhirnya ketika gue cabut dari ruangan, kok lu malah ketawa sih? Lu manipulatif deh. Gue, what? Yang doa kan? Iya. Yang lu minta doa gue kan? Iya, but I did not expect that. I was like, hah? Ini kok gue jadi ngerasa guilty? Ini Ini karena nggak benar. gini, gue ceritain ya. Oke. Kita terlibat sebuah perdebatan. Perdebatannya soal idol. Iya, Iya. perdebatan. Iya. Dan gue bilang, Nil, kita tidak bisa memastikan bahwa itu adalah the voice of Oke. him, ya, Iya. whatever lah. Gitu. Dan kemudian Anang menyerah dengan lo, dia cabut. Iya dong, Iya, dia cabut. Gitu dia bilang. Iya kan? Iya. Dia cabut. Aku setuju sama Lasso. Dia bilang gitu Ya, kan? dia bilang gitu. Dia bilang gitu kan? Iya Nil, kamu denger Lasso lah. Gara-gara saat itu dia bilang, Kita gara-gara saat itu. Itu acara ITA, gue inget banget acara ITA. Itu apa sih? Television Award. Bukan. Apa? Oh, RCTI. Oh, TRCTI, oke. Dia Jadi, cabut. enggak, gara-gara kayak gini. Kita Katanya lu pembahasannya, disuruh ngomong. pembahasannya kayak gini bro. Indonesian Idol, gue harus cabut dari Indonesian Idol, dan itu kayak nggak ada alasan. Tapi kalau Anang, dia harus cabut dari Potlot. Karena emang ada masalah sama narkoba, misalnya Iya. seperti itu. Dan akhirnya dia dan hijrah juga. Dan itu make sense, karena ya narkoba, ya udah pastilah harus cabut gitu misalnya. Nah, lu bilang sama gue kayak, no, Neil, ini nggak make sense. Di Indonesia ada narkoba? Nggak ada, gitu kan. Di Indonesia positif, sangat positif. Kenapa lu cabut? Lu yang bener-bener kayak sangat nge-challenge gue banget ya, sampai menekan banget gitu. Ya. Dan gue yang kayak, dan malah gue ngerasa, saat itu gue ngerasa bego. Gue ngerasa, gila ya, ini kenapa gue jadi ngerasa dibego-begoin? Padahal, you know, in that, gue ngerti sih, you're just challenging me, and I keep saying, because you love me. Iya, itu aja. Because Gini you loh, love me. karena kalau You gua love nggak my care- career. Kalau gue nggak care ngapain gue susah-susah mengeluarkan segala macam kalimat, dan kalimat itu, setiap kalimat itu mengandung makna. Kalimat itu keluar dari sebuah pemikiran. Nah, at the end of this war ya, lu minta apa ke gue? Ari Lasso mendoakan gue. Itu yang paling penting sebenarnya. Gue doakan. Lu doa. After doa, Gue bilang thank you. terus gue bilang, ya oke Nel, welcome back to Indonesian Idol ya. Balik lagi. Lu ketawa kan? Gue ketawa. Karena gue bilang kayak, oh come on. Welcome back to Indonesian Idol. Lu jangan tiba-tiba karena doa, tiba-tiba karena lu doain gue harus balik ke Indonesian Idol. Enggak, just padahal because gue I feel juga like- nggak begitu. Lu ngomong itu kenapa? Welcome back to Indonesian Idol. Yaudah yuk, balik lagi yuk. Gak ada yang salah. Tapi lu gue marah kan? Iya, lu marah. Karena gue ketawa gitu. Terus gue ngomong apa waktu itu? Lu jangan manipulatif gitu dong. Lu berarti tadi manipulatif tuh. Lu kayak gue doain lu tapi gue kayak no. Tapi gue bagian gitu manipulatifnya. Lu kayak memperalat sebuah suasana. Ya enggak lah bro. Memperalat sebuah suasana gimana? Gue bener-bener lu doain gue. Dan habis itu gue bersyukur, gue berterima kasih. Kapan lagi didoain sama seorang legend. Nah ini Ari Lasso tumpang tangan ke gue. Doain gue. Dan habis itu kayak momen Dan lu sakral. ngetawain gua kan? Momen sakral. No, gue ketawain lu karena lu bilang setelah berdoa itu, welcome back to Indonesia Idol. Ah, come on. You know, ya gue of course gue ngomong kayak gitu karena gue ngerasa ya bukan artinya karena lu abis doain gue langsung masuk ke Indonesian Idol. Iya gue juga gak bermaksud gitu. Tapi lu memecah sebuah momen sakral itu dengan gitu nih. Kan gue paling jago mecahin momen sakral. Iya makanya gue marah. Itu pertemuan terakhir kita loh. Iya lu. Gue bilang lu manipulatif ya. Iya, lu bilang gitu. Wah itu kata-kata berat banget buat gue bro. Itu kesannya kayak lu ngomong sama Dan lu gue. cabut ya? Gue cabut langsung. Lu kesel sama gue? Enggak ya? Kecewa? Mungkin kecewa. Makanya setelah itu ketika gue ngerasa kecewa kayak gitu,
Di backstage, gue ketemu Neil langsung. Gue bilang kayak, bro, tadi pas lu ngomong manipulatif tuh maksudnya apa? Gue make Terus clear. gue ngomong apa? Lu ngomong kayak, ya iyalah lu kan gue kan doain lo, tapi lo gini segala. Ketawa-tawa. Ketawa-tawa gitu. Oke, ada misunderstanding. Iya, bisa nih saya. Ada misunderstanding. Neil, tapi gitu sih maksud gue. Dan gue ngerasa bro, gue ngerasa ya, kayak this love that we have gitu ya, it's just love, it's just pure love, man. ya pure I love. think- Ya, I it's think a pure love. it's Ya. pure love. It's pure love. I love this relationship. Dan gue bersyukur banget sih. Sorry, tadi gue nggak tahu mau ngomong mana. Udahlah, yuk kata aja. Silakan lu Ya. mau closing. Jadi emang ketulusan persahabatan ya itu bisa didapat dari manapun. Ya. Lu mungkin jauh di bawahnya umur gue, tapi banyak banget hal yang gue dapat malam ini. Ada yang gue nggak setuju, tapi di poin-poin tertentu gue ada yang absolut setuju. Tapi gue nggak mau sebutin di mana yang absolut setuju supaya lu nggak GR. Lu sebagai Daniel nggak boleh GR. Itu pelajaran, karena gue juga orang yang sangat letting go untuk hal-hal tertentu dalam hidup gue. Dan gue pengen nanya juga sebenarnya sama lu, tapi mungkin di channel gue aja ya. Ya Tapi channel aja. channel gue aja. Ya, gue nunggu hal-hal spiritual karena gue tahu bahkan gue tahu bahwa ini nanti akan menginspirasi tidak sebanyak orang yang kita inginkan, tapi akan sangat berimpact pada orang tertentu dan itu lebih penting. You know, good luck on your God's path. Ya. And kalau ketika udah di path-nya Tuhan, jangan lupa bilang, Tuhan, intip-intip air lasu tuh, dia your fans juga gitu loh. Ya, definitely. Ya. Definitely. So, I love you, bro. yeah, I love you too. Thank you, Neil. Thank you, Brother. Thank you, brother, dan teman sebangsa dan setanah Setanah air. air. Daniel akan menuju jalur Tuhan. Kita tunggu karya-karya Daniel di jalur Tuhan. Amin.